Popom, siaran podcast BBPOM. Halo sahabat BBPOM, kembali lagi di siaran podcast BBPOM Si Popom bersama saya Dewa Ayudarani. Hari ini sangat spesial karena kita akan ngebahas lebih jauh apa itu cikibul atau ciki ngebul yang saat ini sedang hangat-hangatnya di Indonesia. Tentunya bersama narasumber kami, Ibu Niputu Ekayani Skorpiasanti, SSI Apoteker and Biomed dari BBPOM di Denpasar selaku koordinator ketua tim substansi informasi dan komunikasi BBPOM di Denpasar. Halo Ibu. Halo, selamat sore. Mbak Dara ya. Yeah. Cantik ya kayak namanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih sudah datang di acara kami ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik banget. Kesibukannya di BPOM Denpasar ini ya, luar biasa gitu. Gini Bu, membahas permasalahan ciki ngebul nih Bu di masyarakat awam sempat booming dan menjadi tren ice smoke atau es ciki bul atau es ciki ngebul nih Bu, yang merupakan jajanan yang sangat digandrungi oleh anak-anak nih Bu, yang terlihat menarik dan unik saat dimakan, yang membuat ketagihan nih Bu. Nah sebenarnya itu apa sih Bu cikibul ini itu sendiri? Cikibul ya? Iya. Cikibul, cikibul itu sebenarnya singkatan dari ciki ngebul ya, katanya ngebul tuh berasap gitu kan. Nah ini sebenarnya sudah dari lama ya ada produk-produk seperti ini, cuman memang sekarang ini mulai Juli ya kalau nggak salah itu di Bali sih mungkin kasus tidak ada ya kita terdata, cuman ada di, tapi saya nggak tahu nih untuk perkembangan ini itu karena wilayahnya adalah kewenangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sebagai leading, tapi Badan POM atau bersama BBPOM di Denpasar ya itu berkolaborasi dan bersinergi untuk pengawasannya juga. Tapi lebih dominan yang harus mengawasi pangan siap saji itu adalah di Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Nah, kalau cikibul ini atau ciki ngebul itu kan pangan siap saji. Nah, mungkin pernah kalian beli, jangan-jangan pernah ya kalau anak muda biasanya senang nih. Iya nih Bu, sangat eksis banget nih Bu, cikibul ini sampai di minimarket kayak gitu Bu, di pinggir-pinggir jalan tuh ada biasanya Bu. Di pinggir jalan ada. Nah itu biasanya kan dia langsung langsung disajikan gitu kan. Nah itu namanya pangan siap saji. Nah langsung disajikan tapi dia menimbulkan efek ngebul. Nah ini sebenarnya adanya nitrogen cair. Nah nitrogen cair yang ditambahkan ke dalam makanan itu ya, ke dalam cikinya itu sehingga dia ada efek dingin. Ya, efek dinginnya dan itu kayak keluar asap kan. Misalnya kalau kita ada dingin dalam suhu ruang kan akan berasap gitu kan, kelihatan seperti berasap gitu. Coba kalau kita nuang sesuatu di suhu ruang yang dingin gitu, es pasti dia akan berasap, ngebul. Nah, ini yang sensasi itulah yang mungkin bukan sesuatu yang ini ya. Jadi apa pelaku usaha retail ini atau yang pangan siap saji yang mengolah makanan ini kemudian dia ingin berbisnis yang mana sih lagi tren kekinian gitu kan. Nah, ini yang membuat dia tuh lagi berpikir kreatif, kayaknya ini keren nih gitu. Tanpa disadari bahwa yang digunakan itu apakah benar nih takarannya udah oke belum kan gitu ya. Takaran nitrogen cair yang digunakan apakah dia udah standarnya food grade atau tara pangan belum. Nah ini yang sekarang sehingga dia ada masalah nih. Sehingga orang yang mengkonsumsinya terutama anak-anak ya, senang nih sensasi dingin langsung dilahap gitu ya. Terus ternyata di Tasik ada yang masalah juga di lambung, terus ada tenggorokannya terasa panas, malah ada ruptur lambung sampai pendarahan ya. Nah dengan kasus itu rame kan jadinya. Nah rame kebetulan waktu awal-awal tahun kayak nggak salah di CFD gitu juga ada loh di Bali. Kebetulan ketemu dari tim pengawasan di BBPOM Denpasar. Nah tapi kita sudah memberikan edukasi kepada pedagang karena itu tidak sehat dan itu tidak pas penggunaannya. Nah sampai ditelusuri oleh tim BBPOM di Denpasar bersama juga dinas terkait, udah ada koordinasi juga Dinas Kesehatan Kota Kabupaten untuk mencari tahu nih di mana sih dapatnya nih sumber nitrogen cair. Karena nitrogen cair itu sebenarnya boleh loh sahabat BPOM ya. Untuk bahan penolong itu boleh, untuk bahan penolong boleh karena kategorinya memang dia ditambahkan pada makanan, beda dengan bahan tambahan pangan ya. Dia masuk bahan penolong. Jadi bahan penolong itu dia tidak boleh ada dan termakan.
terkonsumsi gitu ya. Jadi pada saat dia ditambahkan, dia bisa tambahkan, tapi nanti sepanjang jalannya waktu dia harusnya sudah lenyap gitu pada saat mau dimakan. Artinya dia udah menguap, ada apa. Nah, nitrogen cair ini sebenarnya bisa ditambahkan pada bahan-bahan yang misalnya untuk efek pendinginan, untuk pembekuan, pada es krim seperti itu ya. Itu bisa ditambahkan, atau untuk untuk pengawetan buah dengan tipe pendinginan, pengawetan dengan cara pendinginan ini itu bisa. Tapi karena dia biasanya pangan olahan itu kan kadaluarsanya lama, jadi selama masa kadaluarsa dia akan bisa terdegradasi gitu, akhirnya hilang di selama perjalanan dia sebelum dikonsumsi oleh orang, itu sudah hilang, nggak ada lagi nitrogen cair itu, sehingga itu aman kalau pangan olahan yang dikemas, diolah dan ada izin edar Badan POM-nya ya. Tapi kalau yang pangan siap saji ini kan langsung diguyurin, langsung melapisi makanan, langsung dimakan. Dan ini yang menyebabkan bahaya. Itu cikibul itu ya. Bahaya. Nah, Cikibul ini jangan makannya, jangan suka dikibul itu ya. Belakangnya kan ada ibu-ibunya. jadi begitu sahabat BPOM. Dan ini Bu, menurut data yang saya dapati dari bulan Juli 2022 hingga 12 Januari 2023, menurut data dari Kemenkes terdapat 9 anak yang keracunan cikibul. Dan yang terakhir di Jember pada tanggal 12 Januari 2023, anak usia 6 tahun mengalami gejala mual, muntah hingga diare, bahkan hingga harus operasi karena dinyatakan infeksi saluran pencernaan. Sebenarnya apa yang membuat cikibul ini berbahaya, Bu? Oke. Kalau nitrogen cair ya, karena itu tadi saya bilang dia ada bahan yang ditambahkan itu nitrogen cair. Nah, yang jadi rame itu kan sebenarnya nitrogen yang nggak food grade, ya. Itu ditambahkan kemudian dia masuk ke dalam tubuh. Jangankan ke ini ya, di kulit aja kalau nitrogen kena, dia akan bisa menimbulkan efek melepuh. Ya, melepuh. Nah, sama dengan di mukosa tubuh kita. Pada saat dia kena ke dalam mukosa dan kondisi si tubuh si anak bermasalah ya, dan itu nggak tahu kita apakah terlalu banyak juga nitrogen yang ditambahkan di pangan siap saji yang dia konsumsi si ciki itu, sehingga dia mengalami ruptur sampai menimbulkan kalau infeksi mungkin enggak ya, jadi mungkin itu karena kalau infeksi kan lebih cenderung ke mikroba. Nah, itu kan karena ruptur atau karena dia ada luka, lesi ya, luka di bagian mukosanya. Itu yang menyebabkan dia sampai harus mengalami operasi tadi. Nah, itu yang terjadi. Jadi karena dinginnya itu nyes, jadi tidak hanya panas yang bikin melepuh loh ya. Kalau dingin banget dan itu mukosanya tipis, dia bisa menimbulkan lesi atau terluka. Jadi sangat bahaya, apalagi anak-anak ya Bu ya, yang mengonsumsi itu. Kita aja yang dewasa itu berpikir dua kali untuk maksudnya, apalagi anak-anak kan lihat unik, sangat apa nih asap-asap, dingin-dingin gitu. Iya. Ini Bu, lalu ketika kita mengonsumsi cikibul ini, apa yang terjadi nih Bu? Apa yang bisa kita lakukan apabila mengonsumsi cikibul ini Bu? Kalau sudah kadung untuk mengkonsumsi nih, ya memang masing-masing ada sih, ada beberapa orang perbedaan ya. Jadi kemarin ada juga sih sebenarnya yang beli gitu di ini, tapi kok nggak apa-apa gitu ya. Itu kan tergantung daya tahan dari mukosa tubuhnya sendiri. Nah, kalau sudah mengkonsumsi nggak apa-apa sih, nggak masalah ya, tapi itu sudah terjadi kan gitu. Nah, untuk kedepannya kita selalu prepare supaya mengedukasi masyarakat kembali dan juga kepada pedagang supaya tidak menjual pangan siap saji yang ada ada tambahan nitrogen cair tadi. Nah, itu yang kita himbau kepada pedagang. Nah, untuk saat ini kan kayaknya sudah berkurang ya, di Bali sudah tidak ada lagi. Kalau udah kadung dan kalau kadung mengkonsumsi terus ada masalah ya langsung harus dikasih tindakan misalnya ke puskesmas terdekat ya, atau bisa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter. Nah, harus gitu. Jadi harus dicek dulu. Mungkin bisa kalau memang parah dia sampai muntah dan diare dan sampai berlarut-larut perutnya sampai merasa panas. Itu memang harus diendoskopi ya, harus dicek di dalamnya kenapa. Nah, itu harus cepat diberikan penanganan. Tapi kalau memang sekarang tidak mengkonsumsi ya jangan konsumsi lagi gitu kan. Kita minta kepada konsumen untuk cerdas ya, cerdas selalu. Jadi bisa
apa ya, kalau mau yang sensasi-sensasi itu kan belum tentu semuanya sehat. Ya, semuanya baik. Sehingga untuk yang ciki ngebul memang kita sarankan untuk kepada pedagang tidak menjual lagi, kepada masyarakat tidak mengkonsumsi lagi gitu. Ya, karena itu memang tidak sehat untuk kita. Ya. Begitulah kira-kira sahabat BB POM, sangat menarik bukan? Kita langsung komunikasi bersama ibunya langsung untuk membahas tentang apa itu ciki ngebul. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Si Popom, siaran podcast BB POM. Halo sahabat BB POM, kembali lagi bersama saya Dewa Ayudarani di podcast Si Popom bersama Ibu Eka Yani selaku koordinator ketua tim substansi informasi dan komunikasi BB POM di Denpasar. Baik Bu, kita lanjutkan segmen selanjutnya nih Bu. Lantas apakah sebenarnya nitrogen cair ini bisa digunakan pada makanan atau tidak boleh sama sekali nih Bu? Karena saya pernah lihat di suatu menu restoran yang lumayan terkenal di kalangan anak muda, ada menggunakan nitrogen cair sehingga timbul seperti asap-asap pada makanan ini Bu. Apakah apa nih Bu? Oke. Iya. Nitrogen cair ini kan yang menimbulkan efek ngebul itu ya. Makanya dianggap ciki bul ini ciki yang ngebul. Nah, sebenarnya prinsipnya kenapa dia dibilang ngebul ya itu karena penggunaan nitrogen cair. Tapi apakah boleh kan gitu ya? Nitrogen cair ini kan sesuai dengan peraturan BPOM untuk bahan penolong dia bisa digunakan, tapi sebagai bahan penolong pada pangan olahan dengan takaran atau acceptable daily intake ya yang memang sudah diatur gitu. Misalnya sekian kilo atau sekian gram berapa sih harus ditambahkan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau pada bahan penolong ini juga diwajibkan dalam ini tidak sampai dia terkonsumsi ya pada ini, karena namanya penolong kan ini cuma menolong membentuk suatu pangan olahan aja. Jadi dia bukan bahan tambahan pangan, itu perbedaannya. Kalau bahan tambahan pangan dia ditambahkan dan dia masuk ke pangan olahan tersebut. Tapi kalau bahan penolong dia hanya menolong untuk membuat suatu sediaan pangan itu jadi sesuai dengan harapan kita ya. Misalnya mau bikin es krim gitu dia tambahkan jadi ada efek dingin, atau dia biasanya digunakan juga untuk pengawetan pada makanan, misalnya dalam pengiriman kemudian ditambahkan nitrogen cair sehingga dia lebih awet gitu ya selama masa pengiriman. Nah, itu untuk di pangan olahan. Jadi boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Di mana di restoran boleh nggak? Tadi ada pertanyaan begitu. Di restoran juga bisa ya. Nah, untuk sesuai dengan surat edaran dari Kemenkes yang terbaru ya, yang tahun 2023 ini sudah terbit, itu untuk restoran itu diperbolehkan menggunakan nitrogen cair yang food grade tentunya saya garis bawahi ya, food grade atau tara pangan. Nah, itu selama dia dapat pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Kenapa diawasi oleh Dinas Kesehatan? Karena untuk pangan siap saji, untuk restoran yang menerbitkan untuk hygiene sanitasi ya dan pengawasan itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kabupaten setempat. Itu boleh restoran ya. Nanti diawasi berapa sih menambahkan, udah bener belum, apakah sudah food grade apa enggak kan gitu ya. Tetapi sekarang udah ada juga peraturan dari Kemenkes bahwa itu tidak boleh digunakan sekarang ya untuk yang apa? Pedagang kreatif lapangan, pedagang dadak-dadakan di pameran, banyak tuh kalian pasti sering juga ya, sering juga ngelihat gitu. Jadi karena itu tidak bisa dikontrol, dikontrol oleh berapa sih yang jumlah digunakan gitu ya, berapa takaran yang digunakan itu tidak bisa dikontrol, dan untuk saat ini memang tidak disarankan untuk digunakan oleh mereka yang jualan keliling. Kalau dulu namanya pedagang kaki lima, pedagang keliling kemudian di pinggir-pinggir jalan itu tidak. Tapi kalau resto, apalagi yang dia punya sertifikat hygiene sanitasi yang mendapat pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Kabupaten setempat, diperbolehkan yang food grade. Ya.
Nah, selanjutnya nih Bu, gejala-gejala apa saja yang dapat timbul ketika orang keracunan Cikibul ini Bu? Gejala apa ya? Gejala apa ya? Kalau dilihat dari apa yang sudah terjadi di lapangan ya dari bulan Juli kemarin tahun 2022 itu kan mulai dari ringan aja ya. Kalau sebenarnya tidak, kalau yang mengkonsumsi sudah jelas kan dia masuk ya. Tapi sebenarnya kalau dia keciprat juga pas ngebulnya itu dan kena ke tangan juga kulit bisa terjadi pelepuhan gitu. Ya sama dengan orang terbakar lah ya seperti apa gitu. Kemudian kalau yang parah gitu ya, kalau dia masuk dia akan menimbulkan efek panas di esofagus ya. Kemudian di lambung sampai terjadinya ruptur atau pendarahan lambung ini yang lesi atau luka di dalam, kan itu yang berbahaya. Nah, tergantung ya dari kembali lagi ya. Kalau yang untuk pangan siap saji yang asapnya langsung dimakan, wah asap keren dimakan. Nah, ini anak-anak terutama asap gitu. Ya apa nih asap? Terutama anak-anak ini yang harus. Lagi anak-anak nggak tahu ya Bu ya efek sampingnya apa. Iya nggak tahu, makanya harus orang tuanya nih yang paham ya mengarahkan anaknya, itu yang kita harapkan dari para orang tua juga supaya hati-hati. Dan ini juga sebenarnya tadi saya kebetulan ke dinas kesehatan, dinas pendidikan pemuda dan olahraga di salah satu kabupaten. Ternyata di sana juga sudah ada dari surat edaran Kemenkes, jadi diterbitkan lagi, diturunkan di masing-masing sekolah, sudah diberikan arahan supaya tidak, anak-anaknya agak hati-hati, tidak mengkonsumsi dan membeli sembarangan Cikibul ini karena efeknya juga lumayan ya, berbahaya. Bukan lumayan lagi, sangat berbahaya kalau memang dia bisa menyebabkan pendarahan, itu kan berbahaya sekali. Apalagi sampai ada tindakan operasi ya, seperti di kasus yang di tempat lain ya Bu. Dan selanjutnya nih Bu, dari BB POM sendiri upaya dan tindakan apa saja yang telah dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi bahaya dari Cikibul ini Bu? Baik. Badan POM, jadi gini, Badan POM itu memang setiap ada ada isu ya, jadi kayaknya BPOM gitu ya, karena semua yang merujuk ke makanan itu pasti ya ke BPOM gitu ya. Jadi BPOM benar-benar terkenal ya. Terkenal. Ya, terkenal di Kita mana-mana. punya sahabat BPOM nih Bu. Ya, sahabat BPOM ya, karena memang sahabat kita banyak. Jadi setiap saat pasti nyarinya webnya BPOM, nyari Instagramnya BPOM gitu ya. Itu sangat senang sekali dan terima kasih, kita apresiasi. Nah, upaya yang dilakukan oleh BPOM sendiri sudah konsolidasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat ya, terutama BB POM di Denpasar ya. Kalau Badan POM luar biasa sudah usahanya, jadi sudah menerbitkan beberapa surat edaran. Kemarin yang pertama sebagai langkah cepat itu harus berkoordinasi, jadi masing-masing di daerah BB POM Provinsi Bali atau BB POM Denpasar koordinasi dengan wilayah setempat, mungkin BB POM di daerah lain juga gitu, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Untuk ini karena leadingnya kan tadi saya bilang ya, itu di Dinas Kesehatan Kota Kabupaten. Nah, kalau itu sudah dilakukan, terus kemudian sekarang Dinas Kesehatan juga tetap turun ya di pengawasan, kita tetap berkoordinasi dan bersinergi. Badan POM baru ini sudah menerbitkan mitigasi risikonya apa gitu ya. Jadi sudah disarankan kepada para pedagang yang menangani pangan yang ada nitrogen cairnya, bagaimana usahanya supaya dia tidak mengalami misalnya melepuh kulitnya, apa yang harus dilakukan, misalnya dia harus menggunakan tutup kepala, cilemek, menggunakan baju APD lengkap pada saat pengolahan. Dan untuk konsumen misalnya untuk anak-anak atau remaja yang ingin mengkonsumsi itu sudah dihimbau juga untuk untuk saat ini ya tidak tadi ya, sama dengan himbauan dari Kementerian Kesehatan untuk tidak membeli produk-produk ini di pedagang keliling karena kita kan tidak tahu penambahannya berapa. Kalau ke pedagang kita sih sudah himbau yang pedagang keliling jangan menggunakan nitrogen cair ya. Dan kalau itu untuk yang pangan siap saji ya. Tapi kalau dia sebagai pangan olahan yang memang ditambahkan kepada pangan yang dikemas dan diedarkan dan dapat izin edar Badan POM, nggak apa-apa asal sesuai takaran yang ada di peraturan penggunaan bahan penolong tersebut gitu. Sangat menarik nih sahabat BB POM. Nanti kita akan tanya-tanya jawab nih Bu. Ada yang bertanya melalui media sosial, khususnya Instagram nih Bu. Pada warganet nih Bu.
Iya. Mereka kan taunya Cikibul asap-asap. Nanti kita akan sharing-sharing dengan mereka nih Bu warganet, tapi sesaat lagi ya teman-teman, sahabat BB POM, nanti di segmen selanjutnya. Si Popom, siaran podcast BB POM. Halo sahabat BB POM, kembali lagi di siaran podcast BB POM Si Popom. Nah, untuk segmen hari ini, saat ini kita masuk di segmen Q&A nih Bu. Nah, yang kita dapat dari pertanyaan-pertanyaan dari warganet nih Bu. Sebenarnya banyak banget nih Bu. Wow. Pertanyaan-pertanyaan dari via Instagram tentunya nih Bu, karena Instagram sangat banyak banget nih akses yang bisa ditemui nih Bu. Sekarang untuk anak-anak aja pertanyaannya. punya Instagram ya. Iya Bu. Iya, bayi aja ada tapi orang tuanya yang Orang tuanya mau tetap. kasih. Jadi ini pertanyaannya nih Bu, boleh kita tanyakan dulu ya Bu. Ada kita ngambil 2 pertanyaan nih Bu dari 1000 banyaknya itu. Waduh. Banyak banget nih. Ya, karena memang lagi tren ya kalau Iya, Bu. Cikibul ini. Nah, gimana? Dan pertanyaannya nih Bu, pertama, apakah reaksi kimia yang terjadi pada tubuh kita sehingga dianggap berbahaya itu Bu? Oke. Kalau nitrogen cair ini kan sebenarnya dia nitrogen ya bentuknya, jadi dia sebenarnya gas ya. Kalau ngomong reaksi kimia kan, kalau gas ini lebih cenderung ke dia kan nanti ke fisik ya. Jadi ada efek itu ada namanya efek Leidenfrost effect ya. Jadi dia kayak bentuk ada membentuk lapisan film gitu. Kalau dia kena titik didihnya rendah sekali, minus 210 ya. Titik bekunya ya, titik didihnya sekitar minus 195 derajat ya. Nah ini kalau dia sampai kena permukaan suatu permukaan misalnya kulit atau apa ya, dia akan untuk lapisan film sehingga si kulitnya akan melembung karena terlalu rendah ya titik bekunya dan titik didihnya juga rendah. Nah ini bentuk film, nah itu yang membuat efek Leidenfrost ini ya. Ini berbahaya itu sebenarnya secara fisik ya. Kalau kimianya sendiri, kalau nitrogen ya sebenarnya gas itu sendiri. Nah gas inilah yang membentuk lapisan film dari suatu permukaan. Ini yang membahayakan ya. Yang lebih kena itu kalau dia dia makan ya, bisa jadi dia kalau kena ke lambung itu efek fisik lagi di lambungnya. Jadi terdapat efek namanya baru intestinal ya. Jadi kayak kayak ada trauma gitu ya. Baru trauma gastrointestinal. Jadi di dalam lambung dan ususnya itu terdapat trauma, itu lecet atau lesis seperti yang tadi saya bilang ya. Nah ini juga bahaya secara fisik ya. Kalau reaksi kimia sih antara gas aja dengan ini, tapi karena efek dinginnya itu dia lebih ke kalau titik beku itu kan sebenarnya itu ada kebanyakan itu fisikokimia ya. Kalau fisikokimia kan kalian mungkin belajar ya. Fisikokimia. Nah itu lebih ke fisiknya dia yang menyebabkan efek lecet, efek terjadinya trauma, ini yang membahayakan. Iya Bu. Nah dan selanjutnya di pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana nih untuk anak-anak yang sudah terlanjur, pesannya ini untuk orang tua nih Bu? Orang tua ya. Oke ya. Saya senang banget nih kalau udah parenting ya. Jadi orang tua ini kepada anak-anaknya harus dijaga. Dijaga supaya baru yang diajak, maksudnya mungkin dihindari ya, tergantung usia sekarang. Orang tua itu disinilah tantangan bagi orang tua. Kalau anaknya sampai nangis gulang-guling minta ciki berasap ya, harus tahu mengedukasi bagaimana. Nah kalau bahasa awamnya ke anak-anak kan bisa kita. Nah ini bahayanya seperti ini yang mungkin bisa ditunjukkan gambar-gambar, karena kalau anak-anak ditunjukkan gambar atau visual gitu yang ada di YouTube ya, yang ada di ini, jadi itu dia bisa lebih mudah karena anak-anak zaman sekarang ya tergantung ya. Kalau balita itu kan mudah sekali, kalau dia nonton YouTube dia langsung takut ini seperti ini. Nah, mungkin dia akan lebih mudah teredukasi. Nah itu kalau untuk anak-anak ya. Tapi kalau anak-anaknya itu untuk anak-anak balita ya. Kalau anak usia sekolah, itu sekarang tadi yang saya sampaikan bahwa sekolah juga sudah mulai memberikan edukasi, memberikan surat edaran untuk melarang siswanya membeli produk Cikibul yang ada di penjajah makanan di pinggir jalan gitu ya.
Kalau anak-anak sekolah kan nggak mungkin dia beli di restoran Iya. ya, paling belinya di penjajah, di Ya, di pedagang pinggir keliling, sekolah, ya gitu. pinggir sekolah. Ya. Nah ini yang sudah ada himbauan dari pihak sekolah, dan orang tua juga sudah ditembuskan Iya. sebagai pihak komite atau keluarga, sehingga ini merupakan suatu hal yang sudah merupakan suatu hal yang sudah mitigasi risiko lah untuk memperkecil terjadinya resiko-resiko yang lebih parah nanti ke depannya. Dan syukurlah di Bali sih sebenarnya tidak ada yang terlalu heboh sampai terjadi yang merugikan amat sangat gitu ya kepada pasien, terutama anak-anak. Jadi tadi itu ya, kuncinya gimana sih cara ngedukasi orang tua? Lihatin YouTube-nya. Ada kok di YouTube, ada bagaimana. Mungkin bisa juga gambar-gambar, kan anak-anak senang gambar. Oh ini kalau ada luka trauma di lambungnya begini nih gambarnya. Kan anak-anak jadi bukan mengancam sih, tapi dengan visual seperti itu mereka biasanya lebih mengerti, lebih paham, lebih mengerti, sehingga dia takut, sehingga tidak mengkonsumsi lagi. Itu sih. Seperti itu sahabat BB POM. Untuk sebelum kita mengakhiri, mungkin Ibu ada pesan-pesan buat sahabat BB POM di luar sana, Ibu. Ya. Sebenarnya pesannya sangat simple ya. Kalau ada masalah terkait obat dan kalau ada masalah terkait produk pangan ya, dan juga obat ya. Kalau sekarang kan kita ngomongin Cikibul terkait pangan ya. Nah, kalau itu pangan olahan yang dikemas, dilabel, diedarkan, itu memang pengawasannya Badan POM. Jadi kita sarankan, nah kalau seperti ini tetap sih Badan POM memberikan juga sinergi ya untuk melakukan pengawasan, sehingga masyarakat juga masyarakat bisa memitigasi dan meminimalisir resiko yang terjadi, karena sudah ada di pedoman mitigasi risiko yang terbitkan oleh Badan POM. Itu ada mitigasi terhadap 4, misalnya pada penjajah, pada pengolah makanannya, pada produsen gasnya, itu gimana cara penyimpanannya, itu ada, sama sampai yang di konsumen. Jadi ada 4 yang ditekankan oleh BPOM supaya ini agak kehati-hatian dalam penanganan dari nitrogen cair ini, karena kunci dari Cikibul kan nitrogen cair ya. Dan untuk lebih lanjut, kalau memang mau informasi yang lebih lengkap dan update dan juga bisa dipertanggungjawabkan informasinya, kalau kami ada websitenya Badan POM ya, www.pom.go.id, atau websitenya Balai Besar POM di Denpasar, subsite namanya ya, itu denpasar.pom.go.id. Nah itu juga ada berita-berita terupdate. Itu untuk subsite dan website. Nah untuk yang kekinian juga, ini anak-anak muda dan juga anak-anak kecil sudah punya Instagram biasanya. Instagram kita ada @bpom_denpasar ya, @bpom_denpasar. Silakan di follow karena di sana ada informasi-informasi yang sangat update ya, apalagi terkait Cikibul ini. Kemudian yang YouTube, YouTube kita juga nanti akan segera tayang juga ya kita. Nah itu ada oleh sahabat BB POM ya. Benar, BB POM Denpasar YouTube kita. Kemudian ada Twitter juga @bpom_denpasar, dan Facebook. Mungkin kalau Facebook orang-orang tua nih, yang orang-orang tua yang lagi ngasuh anaknya ya. Kalau punya Facebook silahkan di invite ya, add friend, itu di ULPK BPOM Bali. Nah ya, banyak sih sebenarnya kita banyak media. Jadi kalau memang mau cari informasi yang update, cari officialnya BPOM. Jangan cari yang memang kita tidak tahu apakah dia memang resmi menjadi informan kita ya. Kalau yang mau yang update dan terpercaya, silakan kunjungi website, subsite, dan media sosial BB POM Denpasar ya. Sungguh lengkap sekali nih pesan dari Ibu Eka dari BP POM Denpasar. Nah, Ibu enggak terasa nih Bu, udah di penghujung acara. Padahal masih banyak mau ditanya-tanya nih Bu. Ya, nanti kalau ini bisa sampai jam 12 malam kita udah bahas. Lama. Itu sahabat BP POM, dan terima kasih juga buat sahabat BP POM yang selalu setia untuk menonton di acara kita di podcast BB POM atau Si Popom. Dan terima kasih tentunya buat Ibu Eka Yani yang setia untuk dan siap lah untuk
kita tanya-tanya nih. Ya, terima kasih Mbak Dara yang cantik. Yang Terima kasih banyak ya, Ibu. yang hijau ya. Iya. Seger-seger gitu ya. Seger-seger. Ya, makasih Ya. banyak sudah sudah mensosialisasikan Ya. sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, tentunya. Untuk semuanya jangan lupa selalu untuk memperhatikan kesehatan kita semua Ya. dan lebih update terus informasi, cerdas dan selalu cek Ya. kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Gitu Mbak Dara. Ya, itu pesan dari Ibu Eka Yani selaku dari BB POM di Denpasar. Dan tentunya terima kasih juga buat sahabat BB POM yang selalu setia menonton di channel YouTube kita, yaitu BB POM Denpasar. Sangat antusias nih Bu kayaknya nih Bu dari YouTube dari BB POM Denpasar. Sekian dan terima kasih, salam hangat dari sahabat BB POM. Ceklik. Ceklik. Si Popom, siaran podcast BB POM.